Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas cara melatih penjaga gawang dengan tinggi badan 200 cm tanpa playstylist. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, tidak terasa kita sudah memasuki pekan ketiga atau tepatnya hari di mana kompetisi liga sudah berlangsung. Hari ini tepatnya di hari ketiga setelah kompetisi liga berlangsung atau bergulir adalah hari yang cocok di mana kamu bisa memperkuat tim kamu di musim ini guys. Mulai dari membeli pemain dari pemandu bakat, dari lelang, ataupun melatih pemain secara individu atau sebutannya melatih pemain secara militer. Dan kali ini saya akan melatih pemain secara individu guys. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas cara melatih penjaga gawang dengan postur atau tinggi badan 200 cm guys. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara melatih penjaga gawang tanpa playstylist, kamu bisa simak video ini baik-baik hingga selesai. Oh iya guys, di pekan ketiga ini pemain dari Akademi Remaja sudah masuk di susunan skuad utama tim kamu guys, dan kamu bisa menandatangani kontrak pemain tersebut secara gratis. Dan kamu juga bisa melatih salah satu pemain dari Akademi Remaja ini untuk dilatih secara individu, terutama pemain yang awalnya atau sebelumnya sudah kamu cari guys. Contoh di sini saya awalnya mencari penjaga gawang, ternyata saya menemukan penjaga gawang dengan tinggi badan 200 cm yang biasanya sangat sulit ditemukan saat kita mencarinya di lelang ataupun pemandu bakat guys. Dan kebetulan hari ini saya mendapatkan pemain yang luar biasa dan saya akan melatihnya secara individu setelah saya mengontraknya secara permanen selama 3 musim ke depan. Oke guys, langsung saja kita masuk ke menu latihan dan kita cek terlebih dahulu pemain yang akan kita latih secara individu. Dan kali ini saya akan melatih penjaga gawang yang umurnya masih 18 tahun dan pemain ini saya datangkan dari Akademi Remaja. Elison Caper Barros, tim FC Butong, umurnya 18 tahun, pemain asal Brazil dengan mutu 58% dan posisinya penjaga gawang. Untuk saat ini dia masih belum memiliki keahlian khusus. Pertama, sebelum kita melatih atribut kunci pemain ini, sebaiknya kamu melatih keahlian khususnya terlebih dahulu guys. Alasannya kenapa harus melatih keahlian khusus sebelum atributnya meningkat, yaitu agar pemain ini mendapatkan keterampilan keahlian khusus dengan cepat guys. Jadi kalau mutunya udah tinggi, melatih keahlian khusus lumayan cukup sulit. Jadi pastikan sebelum melatih atribut pemain ini, kamu harus melatih keahlian khusus terlebih dahulu, dan setelah itu kamu bisa melatih atribut kuncinya guys. Oke guys, langsung saja untuk melatih keahlian khusus, kamu bisa klik di sini di tanda plus ini guys. Kamu bisa klik, barangkali ada yang belum tahu, kamu bisa pilih salah satu keahlian khusus, yaitu penyetop tendangan penalti ataupun penyetop 1 lawan 1. Dan kali ini saya akan melatih keahlian khusus penyetop tendangan penalti. Kita membutuhkan 50/50 keterampilan untuk menyelesaikan keahlian khusus ini. Dan selama latihan keahlian khusus, pemain ini tidak akan mendapatkan atribut guys, jadi hanya akan mendapatkan keterampilan untuk keahlian khususnya saja. Dan untuk melatih keahlian khusus, kamu bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit. Contoh di sini saya akan menggunakan serangan balik cepat 6 slot dan kondisi pemain akan minus 22,5%, lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini hingga keterampilan si pemain ini 50/50 keterampilan sudah selesai, dan pemain ini akan mendapatkan satu keahlian khusus spesialis tendangan penalti. Dan jika kamu males ataupun capek menggunakan jari kalian, menggunakan jempol kalian untuk melatih pemain secara individu atau secara militer, kamu bisa gunakan aplikasi Auto Clickers untuk membantu kamu melatih pemain dan tidak pegel jempolnya guys. Oke teman-teman, setelah melakukan latihan berulang kali hingga kita mendapatkan 50/50 keterampilan, sekarang pemain ini sudah memiliki satu keahlian khusus penyetop tendangan penalti. Setelah melatih keahlian khusus, kamu bisa fokus untuk melatih atribut kunci si pemain ini guys.
Dan untuk pemain dengan postur tinggi badan 200 cm ini, kamu bisa fokus untuk melatih atribut jangkauan udara, konsentrasi, dan antisipasi. 3 atribut ini penting. Dan kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang 3 atribut penting yang harus dimiliki oleh penjaga gawang dengan postur tinggi badan 200 cm. Pertama, antisipasi. Antisipasi gunanya untuk menahan serangan jarak dekat. Dan yang kedua, jangkauan udara. Jangkauan udara gunanya untuk menahan serangan-serangan udara seperti umpan silang ataupun tendangan sudut dari lawan, guys. Dan yang terakhir, konsentrasi. Atribut ini sangat penting untuk penjaga gawang agar pemain ini tetap berkonsentrasi dari dimulainya pertandingan hingga berakhirnya pertandingan, guys. Jika pemain tidak memiliki konsentrasi yang bagus, kemungkinan akan sering kebobolan di menit-menit akhir, terutama dari situasi bola mati ataupun dari umpan-umpan silang. Oke guys, itu sedikit penjelasan mengenai 3 atribut penting atau atribut kunci untuk penjaga gawang dengan postur 200 cm tanpa playstylist. Dan barangkali ada teman-teman yang ingin tahu cara melatih penjaga gawang yang posturnya pendek atau penjaga gawang dengan playstylist. Insya Allah saya akan membahas di video selanjutnya, guys. Oke guys, pertama saya akan melatih atribut antisipasi yang masih di angka 59%. Dan sekarang kita bisa memilih pemain, kemudian kita masuk ke menu drill latihan. Dan kali ini saya akan menggunakan drill latihan yang ada atribut antisipasinya, guys. Contoh pertama, saya akan menggunakan drill latihan oper lari tembak. Dari sini kita akan mendapatkan atribut antisipasi. Kamu bisa memilih drill latihan oper lari tembak, lalu isi 6 slot di bawah ini, dan kondisi pemain akan minus 9%, lalu mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut antisipasi meningkat. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang pemain ini sudah meningkat mutunya di angka 61%. Dan kita bisa melihat di sini keterampilan antisipasinya atau atribut antisipasi sudah di angka 91%. Dan agar kecepatannya tidak ikut meningkat, kita bisa mengganti drill latihan. Dan kali ini saya akan melatih atribut konsentrasi yang masih di angka 64%. Oke, sekarang kita masuk lagi ke menu drill latihan. Dan untuk melatih konsentrasi, kali ini saya akan menggunakan drill latihan atau drill keterampilan, guys. Nah, dari sini kita akan mendapatkan atribut konsentrasi yang dibutuhkan oleh penjaga gawang. Seperti biasa, isi 6 slot di bawah ini dan pemain akan minus kondisinya 4,5%. Lalu klik selesai dan mulai latihan. Seperti biasa, lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut konsentrasi meningkat. Oke teman-teman, setelah melakukan latihan berulang kali, pemain ini sudah mulai kelelahan dan kita bisa mengisi kembali kondisi si pemain hingga 90%-an, guys. Kita cek lagi keterampilannya dan sekarang atribut konsentrasi sudah di angka 91%. Dan kita bisa fokus untuk melatih atribut jangkauan udara yang masih di angka 65%, guys. Oke, sekarang kita kembali lagi masuk ke menu pilih drill. Untuk melatih jangkauan udara, kita bisa menggunakan drill latihan yang ada jangkauan udaranya, guys. Contoh di sini saya akan menggunakan drill latihan antisipasi bola atas. Nah, dari drill latihan ini pemain akan mendapatkan atribut jangkauan udara lebih banyak, guys, karena drill latihan ini dengan intensitas medium. Dan kondisi pemain akan minus 13,5%. Lalu klik selesai dan mulai latihan. Oke, seperti biasa lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut jangkauan udara di angka 100% lebih. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali yang lumayan cukup melelahkan, kali ini atribut jangkauan udara sudah masuk di angka 106%, guys. Dan kita bisa fokus untuk melatih atribut antisipasi lagi yang masih di angka 90%. Kita akan melatihnya hingga atribut antisipasi masuk ke angka 100%, guys. Oke, sekarang kita pilih drill lagi.
Dan kali ini saya akan menggunakan drill latihan yang ada antisipasinya. Contoh yaitu drill latihan penyelesaian 1-on-1. Dari sini pemain akan mendapatkan atribut antisipasi dan keluar sarang. Itu khusus untuk penjaga gawang guys. Seperti biasa isi 6 slot dan kondisi pemain akan minus. Lalu klik mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut tersebut meningkat. Oke teman-teman, setelah melakukan latihan berulang kali kita cek lagi keterampilannya, dan sekarang antisipasi sudah di angka 102%. Selanjutnya kita bisa fokus untuk melatih atribut konsentrasi lagi yang masih di angka 91% guys. Kita pilih pemain lagi, pilih drill latihan lagi. Oke teman-teman, kita bisa pilih drill lagi, dan untuk latihan selanjutnya saya akan menggunakan drill latihan yang ada atribut konsentrasinya guys, sekalian melatih atribut lainnya juga. Contoh kali ini saya akan menggunakan drill latihan pertahanan segaris. Nah, dari latihan ini pemain akan mendapatkan atribut penting yaitu komunikasi dan konsentrasi. Seperti biasa isi 6 slot di bawah ini, dan kita bisa melihat di sini kondisi pemain akan minus 13,5%. Lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut konsentrasi meningkat di angka 100% guys. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali dan pemain ini sudah mulai sangat kelelahan, kita bisa lanjutkan lagi untuk melatih atribut pemain ini guys. Dan kita lihat atribut konsentrasi sudah masuk di angka 102%. Kita bisa fokus untuk melatih atribut terendah lainnya guys, dan pastikan tidak melatih atribut lain lebih tinggi dari atribut jangkauan udara, konsentrasi, dan antisipasi. Kita akan melatih atribut lainnya secara perlahan saja. Oke, untuk latihan selanjutnya saya akan menggunakan drill latihan kiper. Untuk memilih drill latihan kiper, kamu bisa masuk ke menu latihan bertahan. Kita bisa melihat di sini ada latihan kiper, dan pemain akan mendapatkan atribut refleks, kelincahan, lemparan, sepakan, dan jangkauan udara, di mana semua atribut yang ada dalam drill latihan ini khusus untuk penjaga gawang. Seperti biasa isi 6 slot di bawah ini, dan kondisi pemain akan minus 18% karena latihan kali ini dengan intensitas sangat sulit. Seperti biasa ulangi latihan ini berulang kali hingga atributnya meningkat. Oke guys, sekarang atribut pemain ini sudah mulai meningkat dari refleks, kelincahan, dan lemparan. Sedangkan atribut kebugaran, sepakan, tinjuan, dan komunikasi masih di angka 60%. Guys, kita bisa tingkatkan atribut yang masih rendah perlahan saja. Jadi jangan terburu-buru langsung melatih atribut tersebut, karena jika kamu terlalu banyak melakukan latihan dengan satu drill latihan yang sama, kemungkinan besar atribut gelap si pemain ini akan ikut meningkat, dan terlalu besar yang membuat pemain ini nantinya menjadi biasa-biasa saja guys. Jadi penting untuk mengganti drill latihan agar atribut gelap tidak ikut meningkat dengan cepat. Oke, latihan selanjutnya saya akan menggunakan drill latihan kebugaran. Dari latihan ini pemain akan mendapatkan atribut kebugaran, lemparan, dan sepakan. 3 atribut ini sangat penting untuk penjaga gawang. Lakukan latihan ini berulang kali hingga atribut meningkat. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, kita cek lagi sekarang atribut kebugaran, sepakan, dan keluar sarang sudah di angka 70%-an guys. Kita bisa mengganti drill latihannya lagi, dan kali ini saya akan menggunakan drill latihan yang berbeda. Untuk melatih atribut tinjuan, saya akan menggunakan drill latihan permainan sayap. Dari sini pemain akan mendapatkan atribut tinjuan yang sangat penting untuk penjaga gawang, terutama yang posturnya tinggi seperti ini guys. Oke, sekali latihan kita bisa mendapatkan 6 tinjuan, dan ini adalah pemain yang luar biasa bagus. Mudah-mudahan bisa berkontribusi besar musim ini.
Oke guys, tidak butuh waktu lama untuk melatih atribut tinjuan karena sekali latihan bisa mendapatkan lumayan cukup banyak atribut tinjuan. Sekarang atribut tinjuan sudah masuk di angka 83%. Kita bisa melatih atribut lainnya yang masih rendah guys, perlahan saja. Kita akan tingkatkan perlahan, yang penting tidak lebih tinggi dari atribut kunci. Dan untuk latihan kali ini saya akan menggunakan drill latihan serangan balik cepat untuk melatih komunikasi pemain ini guys. Atribut komunikasi sangat penting untuk penjaga gawang, karena jika penjaga gawang tidak memiliki komunikasi yang baik dengan pemain bertahan, kemungkinan akan terjadi miskomunikasi yang fatal. Dan itu yang biasanya membuat penjaga gawang dan back mengalami blunder. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang atribut komunikasi sudah masuk di angka 81% dan atribut kebugaran masih di angka 70%-an, sedangkan sepakan juga masih sama di angka 70%. Kita bisa fokus untuk melatih kedua atribut tersebut, terutama kebugaran dan sepakan yang atributnya masih rendah. Dan kali ini saya akan menggunakan drill latihan yang sama seperti tadi, yaitu drill latihan kebugaran. Nah, dari latihan ini pemain akan mendapatkan atribut lemparan, sepakan, dan kebugaran. Dan barangkali ada teman-teman yang belum tahu apa kegunaan lemparan dan sepakan. Lemparan berguna untuk penjaga gawang mengumpan dengan tangannya, sedangkan sepakan berguna untuk penjaga gawang mengumpan dengan kakinya guys. Kedua atribut tersebut berguna untuk penjaga gawang dengan playstylist kiper pengumpan. Dua atribut penting itu yaitu sepakan dan lemparan adalah atribut kunci untuk pemain dengan playstylist kiper pengumpan. Nah, sekarang kita bisa tingkatkan lagi atribut kebugaran, sepakan, dan lemparannya. Seperti biasa, kita bisa isi 6 slot di bawah ini dengan menggunakan satu drill latihan. Dan kondisi pemain akan minus 22,5%, lalu klik selesai dan mulai latihan. Ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut tersebut meningkat. Oke, pemain sudah meningkat menjadi bintang 5 guys. Saya akan skip biar tidak memakan durasi yang cukup panjang. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali menggunakan drill latihan kebugaran, sekarang atribut kebugaran sudah di angka 88%, lemparan 98%, sepakan 81%. Dan untuk sementara cukup seperti ini guys. Jika kamu memiliki lebih banyak booster untuk melatih satu pemain secara individu, kamu bisa melakukan latihan seperti ini berulang kali hingga atribut kuncinya meningkat dan mutu pemain ini terus meningkat. Oke guys, jika kamu ingin melatih penjaga gawang sesuai keinginan kamu atau sesuai gaya kepelatihan kamu juga bisa guys. Kamu tinggal sesuaikan saja atribut kunci mana yang ingin kamu tingkatkan. Tapi khusus untuk pemain tanpa playstylist. Jika pemain dengan playstylist, kamu harus menyesuaikan atribut kunci dengan playstylist tersebut guys, agar playstylist tersebut bisa meningkat. Oke, cukup seperti itu yang bisa saya bahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah request. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.